Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an mahal istijmarihi, dan dima'fu ini dimaaf daripada an mahal istijmarihi, dari tempat istijmar. Istijmar adalah beristinja dengan batu. Udah lewat pembahasannya. Istinja dengan batu dibolehkan seseorang walaupun dia punya air, dia boleh istinja pakai batu, bukan tisu, batu. Ya, sekarang yang keren pakai tisu. Hilang nggak? Bisa keangkat nggak tuh najis? Yang ada tisunya belepotan di najis itu. Ya, buang airnya di situ, tempat itu, tisunya kita belepotin tuh, makin kemana-mana tahu. Ya, makin tadinya tuh cuman di sini doang najisnya, di sini nih keluarnya, di sini doang najisnya, pakai tisu. Tuh, najisnya kemari, kita dorong kemari, kita putar kemari, begitu. Ambil lagi tuh tisunya begini. Ya. Tuh tisu. Setelah begitu, najis masih ada najisnya. Ibu-ibu sering tuh punya anak masih kecil, ya, masih orok, umur seberapa bulan, digendong mana-mana, dibawa tisu basah kan, hilang nggak najisnya? Nggak hilang najisnya kagak hilang. Nanti di rumah cebokin, nggak apa-apa dia begitu, repot di mana-mana, mau kamar mandi repot, pakai tisu basah dikeluarin, wangi kelihatannya, padahal najisnya masih ada. Sholat tuh, ya, gendong tuh bayi, kita sholat membawa najis, nggak sah sholatnya. Oh, katanya ada riwayat di dalam hadis, katanya Rasulullah SAW pernah di dalam sholatnya menggendong cucunya Umamah binti Zainab. Ya, Zainab putunya Rasulullah SAW, punya anak Umamah perempuan. Nah, sholat Rasulullah SAW lagi sholat, digendong tuh Umamah lagi nangis, digendong sama Rasulullah SAW. Itu katanya nggak apa-apa. Lah itu kagak ada najisnya. Ini udah jelas-jelas najis yang masih ada. Kita sholat, kita gendong, kita bawa, ya, sholatnya kagak sah. Ya, sholatnya nggak sah. Mahalul istijmar, tempat yang kita bersihin dengan apa? Dengan batu tatkala kita istinja, itu dima'fu. Ada seorang keluar daripada kotoran, kemudian diambil batu, dibersihin tuh. Ya, dibersihin daripada bekas buang air besarnya dia dengan batu. Kali dengan syarat-syaratnya 3 kali, dengan 3 batu sudah. Dia merasa hilang, tapi maaf, pas dia kamar mandi dicium tuh kemonyannya dalam masih bau, itu ma'fu. Tapi kotorannya kagak ada, cuman baunya masih ada. Itu yang nempel di situ, sisa-sisa yang nggak kelihatan kecuali dengan dengan detail banget, itu dima'fu. Tapi kalau dia istinja sekali, 2 kali, 3 kali masih kagak hilang juga, keras nih kotorannya, nah itu harus pakai air. Ini dengan syarat-syarat yang udah dijelasin di dalam babnya. Dia pakai itu batu, dia istinja, kemudian dia melaksanakan sholat walaupun berkeringat, basah tercampur dengan air keringat, ya, dia pakai itu dalam keadaan seperti itu, sholatnya sah. Maka dikatakan wa yu'fa, dimaaf. Najis yang sangat kecil, yang nggak bisa kelihatan kecuali, yang nggak bisa hilang kecuali dengan air, ya, itu hukumnya ma'fu an mahali istijmari, dari tempat istijmarnya. Ya, tapi ma'funya bagi diri dia. Di dalam syarah kitab ini dikatakan, ya, amma law hamala mustajmiran aw amsaka. Adapun orang yang menggendong orang yang telah diistinjakan dengan batu, aw amsakahu, atau dia pegang, ya dipegang begini, kayak anak kecil juga tadi. Ini dia beristinja dengan istijmar, dengan pakai batu, dia pegang tuh. Aw amsaka bihi al mustajmirah, atau dianya yang megang ke kita. Auman bihi najis, atau dengan orang-orang atau anak-anak yang membawa najis, dikatakan, ya, dikatakan auman bihi najis walau ma'fuan anhu, walaupun tuh najis tadinya dima'fu bagi dirinya, tapi karena dia pegang, ya,
baik yang istijak dengan batu ataupun yang memiliki daripada najis yang lain, lam tasihha sholatuhu, nggak sah sholatnya. Sholatnya kagak sah. Di sini contohnya di sekitar najis orang yang istijmar. Contohnya bukan istijmar aja, yang banyak sekarang orang jarang pakai istijak dengan batu, hampir kagak ada udah. Hampir kagak ada. Rumah orang dulu tuh banyak kamar mandinya ada batu. Ya. Kamar mandi ada batu. Sunnah untuk menggabung pakai batu kemudian pakai air. Sekarang contohnya udah nggak jarang kita kerjain istijak pakai batu. Yang ada tadi contohnya anak kecil yang dicebokinnya kagak bener. Pakai apa? Tisu. Ya, pakai tisu atau misalkan dia belum dikhitan. Anak laki-laki yang belum dikhitan. Atau anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil, yang sebelum kita sholat itu pampersnya udah bau, jadi banyak pesing, apakah dia punya kotoran besar, dia buang air besar, belum digantiin, kata ibunya udah Pak kita sholat aja deh, ntar aja kita bersihin dah. Kalau mandi nih anak udah ini banget nih, udah gelisah, itu udah ada wudu, ntar capek lagi. Banyak kan ibu-ibu begitu. Ya, udah bayangin dulu sholat dulu. Di tengah-tengah sholat tuh anak nggelendotan sama kita. Ya, dinaik, diglendotan. Dipegang tuh begini. Kita nggak langsung kita singkirin, batal sholat kita. Dipegang begitu tuh. Berarti sholat kita membawa najis, nggak sah sholat kita. Tapi hati-hati, jangan kita langsung mau belain sholat kita biar sah, dibanting tuh anak kita, lebih naik kemarin. Waduh. Ya, batal sholat kita udah. Akhirnya lebih aman, cebokin dulu dah. Cebokin, dia bersihin sebelum sholat. Nanti dia mau geledotan sama kita, nggak apa-apa. Atau kalau anak laki, kalau anak laki dia belum dikhitan, itu kalau belum dikhitan, kalau kencing itu tuh keluar, kemudian pas berhentinya tuh masuk ngantong di situ tuh, kulfahnya itu ngantong. Jadi cara bersihnya gimana yang betul? Engkek gitu dikit, mau kasihan sakit. Dia buka tuh gitu, bersihin, siram tuh dalamnya. Udah, kalau udah siram begitu, dia sholat, kita sholatnya, dia mau ngelendotin kita habis kita bersihin, kita pakein pempes. Ya, kan udah bersih tuh, kita pakein pempes, dia mau ngelendotin sama kita, atau kita gendong sendiri, nggak apa-apa. Selagi habis salam langsung kita nggak ngelihat najisnya. Bisalah melihat najisnya. Kalau misalkan kan ada kemungkinan di tengah-tengah kita sholat dia kencing, ada kemungkinan. Tapi kan yang yakinnya gitu dia udah kita bersihin. Nanti ada dalam kaidah di bawahnya akan dijelasin bagaimana kalau misalkan kita melihat daripada najis yang ada kemungkinan najisnya itu terjadi daripada sebelumnya atau setelahnya. Nanti akan dijelasin usaha kita.